Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Naharilien. Saya dari kelas 1B dengan NIM 44452500057. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai stoikiometri. Apa sih stoikiometri? Stoikiometri adalah ilmu kimia yang mempelajari tentang kuantitas suatu zat yang meliputi jumlah mol, massa, volume, dan jumlah partikel. Selanjutnya ada hukum dasar stoikiometri. Hukum dasar stoikiometri ada 5. Yang pertama ada hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa adalah massa suatu zat sebelum reaksi sama dengan massa suatu zat sesudah reaksi. Contohnya H2 plus O2 sama dengan H2O. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Contohnya ada H2O atau 1:8 sama dengan H banding O. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda. Jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa salah satu unsur dengan unsur lainnya yang tetap disebut dengan bilangan bulat sederhana. Contohnya CO 12 gram karbon berikatan dengan 16 gram oksigen dan CO2 12 gram karbon berikatan dengan 32 gram oksigen. Perbandingan oksigen sama dengan 16:32 atau 1:2. Yang keempat ada hukum perbandingan volume gas atau disebut juga dengan hukum Gay-Lussac. Hukum ini dicetuskan oleh ilmuwan asal Perancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Contohnya ada panci presto, karena tekanan meningkat saat suhu naik sehingga masakan matang lebih cepat. Yang terakhir ada hipotesis Avogadro. Hipotesis Avogadro ini melengkapi hukum dasar stoikiometri. Contohnya, mengembangnya balon saat ditiup, mengecilnya paru-paru saat mengembuskan nafas. Selain hukum dasar stoikiometri, ada juga jenis-jenis stoikiometri. Jenis-jenis stoikiometri ada 4, yaitu yang pertama ada stoikiometri reaksi, yang kedua ada stoikiometri komposisi, yang ketiga ada stoikiometri larutan, yang keempat ada stoikiometri gas. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal mengenai stoikiometri larutan. Nah, kita udah masuk ke contoh soal molaritas. Nah, di sini ada contoh soal berapakah molaritas 6 gram NaOH yang dilarutkan dalam 3 liter air. Yang pertama-tama itu kita hitung terlebih dahulu NaOH, yang kedua hitung molaritas. Nah, yang pertama kan hitung MR. Nah, rumus MR sama dengan sigma N. Jadi MR NaOH sama dengan ArNa plus ArO plus ArH. Nah, sama dengan ArNa itu 23 ditambah ArO itu 16 ditambah ArH itu 1. Jadi semuanya 40, satuannya gram per mol. Nah, untuk soal yang kedua itu kita mencari molaritas. NaOH. Untuk molaritas NaOH itu rumusnya sama dengan N per V. Nah, di sini N itu mol zat terlarut, kalau V itu volume larutan. Nah, jadi kita cari dulu zat terlarutnya. Sini zat terlarut NaOH sama dengan, di sini zat terlarut NaOH itu kan ada 6 gram ya teman-teman. Jadi 6 gram. Nah, sama dengan 6 gram ini 6 dibagi hasil si ini. 6 dibagi 40 sama dengan 0,15.
Di sini 0,15. Lanjut. Nah, di sini kan udah ketahuan nih hasilnya dari si zat berlarut ini 0,15. Terus kita cari volume larutan. Nah, volume larutan ini 3. Jadi langsung aja NaOH sama dengan Fi. Nah, si N itu ini 0,15 dibagi si volume larutan ini 3 liter. 0,15 dengan 0,05. Ini hasilnya. Oh iya, kalian tahu nggak sih mengapa stoikiometri penting di bidang kelautan? Stoikiometri penting di bidang kelautan karena membantu memahami dan menghitung reaksi kimia yang terjadi di perairan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Penggunaan stoikiometri memungkinkan pengelolaan kualitas air laut, pemantauan pencemaran, serta optimasi budidaya perikanan dan konservasi ekosistem laut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi stoikiometri di bidang kelautan. Yang pertama ada mengukur oksigen terlarut atau DO untuk menilai kekayaan habitat ikan. Yang kedua menentukan keseimbangan nutrien atau rasio Redfield untuk mencegah eutrofikasi dan ledakan alga. Yang ketiga ada menghitung kebutuhan CaCO3 dalam mengatasi pengasaman laut dan restorasi terumbu karang. Yang keempat menghitung kebutuhan oksigen pada pengelolaan limbah perikanan, BOD atau COD. Yang kelima dan yang terakhir yaitu perhitungan produksi garam mineral dari air laut.